Pangeran Diponegoro adalah seorang bangsawan keraton Yogyakarta dari keturunan ayahnya, yaitu Sultan Hamengkubuwono III. Terlahir di lingkungan keraton, tidak membuat Pangeran Diponegoro hidup sebagai orang yang manja dan terbuai dengan kekuasaan duniawi. Di bawah asuhan dari neneknya, Ratu Kedaton, beliau belajar ilmu agama serta hidup sederhana di sebuah desa terpencil jauh dari hingar-bingar keraton Yogyakarta. Bergaul dengan rakyat jelata membuat beliau belajar hidup dan memahami setiap keluhan dan permasalahan yang dialami rakyat jelata secara mandiri. Pangeran Diponegoro pun senantiasa menghormati para pemuka agama dan selalu berhasrat untuk mendalami ilmu agama. Akan tetapi, hidup di bawah tekanan penjajah Belanda tidaklah mudah. Pajak yang tinggi serta perubahan secara besar-besaran tatanan adat di Jawa membuat rakyat semakin menderita. Ditambah dengan kekalahan Inggris dan peralihan jajahannya kepada Belanda, membuat rakyat Jawa khususnya semakin menderita akibat kerja rodi yang dijalankan untuk membayar semua biaya perang Belanda. Hal inilah yang membuat Pangeran Diponegoro tidak bisa diam berpangku tangan. Beliau kumpulkan para pemuka agama dan juga pangeran-pangeran keraton yang memiliki tujuan yang sama, yaitu mengusir Belanda dan mengembalikan tatanan Jawa yang lama. Saat-saat ini sudah diketahui oleh Belanda, dan oleh sebab itu Belanda pun bergerak cepat dengan mengirimkan pasukannya untuk menangkap pasukan Pangeran Diponegoro. Pangeran, gawat pangeran. Belanda sedang menuju ke desa kita dengan bersenjata lengkap. Tenang, jangan panik. Segera kemasi semua persenjataan dan perbekalan secepat mungkin. Dan siapkan kuda untuk larian kita ke Gua Selarong. Siap laksanakan pangeran. Kemudian terjadilah pertempuran pertama antara Belanda dengan pasukan Pangeran Diponegoro. Pasukan Pangeran Diponegoro mampu memutarbalikkan keadaan dan berhasil kabur dari serangan dadakan Belanda. Meskipun tidak berhasil menangkap Pangeran Diponegoro, Belanda berhasil menduduki desa Tegalrejo dan membakarnya hingga rata dengan tanah. Kemarin kita telah diserang, adat Jawa sudah direndahkan, dan rakyat makin tersiksa. Apa kita akan berpangku tangan dan hanya manut pada perintah para penjajah itu? Apakah kita akan diam saja melihat mereka bertindak sesuka mereka di tanah air kita? Tidak pangeran. Mari kita semua satukan kekuatan. Angkat senjata kalian, pangeran, kiai, jawara, petani, pedagang, semuanya. Kita kobarkan semangat kita untuk membebaskan tanah Jawa dari para penjajah negeri ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Serangkaian kemenangan demi kemenangan diraih oleh pasukan Pangeran Diponegoro. Desa-desa yang dahulu dikuasai oleh Belanda diduduki kembali oleh pasukan Pangeran Diponegoro dengan menggunakan siasat perang gerilya. Selain itu, jalur pembekalan pun sudah diputus, sehingga semua konvoi pembekalan milik pasukan Belanda direbut dan diambil alih oleh pasukan Pangeran Diponegoro. Apa saja yang kalian lakukan selama ini? Kenapa pasukan Diponegoro masih saja berkeliaran di luar sana? Maaf Jenderal, kami sudah melakukan segala cara untuk mengalahkan pasukan Diponegoro. Tapi, setiap strategi yang kita lancarkan selalu saja digalakkan dengan strategi perang gerilya mereka. Pasukan mereka bagaikan hantu yang datang dan meninggalkan medan perang begitu saja. Pasukan kita tidak terbiasa berperang dengan medan hutan. Sepertinya kita membutuhkan strategi lain, Jenderal. Begitu hebatnya kah mereka? Cassius, apa strategi yang akan kau gunakan jika menghadapi tentara gerilya? Baik, Jenderal. Menurut saran saya, kita bisa menggunakan strategi benteng Stelsel untuk mengalahkan strategi mereka. Strategi ini sangat berguna ketika saya menggunakannya untuk menahan perlawanan pemberontak di Banten. Baiklah, Letnan, coba kau terapkan strategi tersebut.
dan rebut kembali daerah yang sudah mereka ambil alih. Siap, laksanakan Jenderal. Strategi yang dijalankan Belanda membuahkan hasil. Pasukan Pangeran Diponegoro tersudut karena tidak bisa melancarkan serangan gerilyanya. Patroli serta meriam yang disiapkan Belanda dalam bentengnya memberikan ancaman yang berbahaya bagi pasukan Pangeran Diponegoro. Kekalahan demi kekalahan dalam setiap pertempuran akhirnya dialami oleh pasukan Pangeran Diponegoro. Akan tetapi, semangat berjuang masih belum padam di hati seluruh pasukan Pangeran Diponegoro. Banyak darah yang bertumpahan di medan perang. Keadaan berbanding terbalik di lain pihak, dan ini membuat Pangeran Diponegoro dan para penasehatnya berpikir sejenak untuk mensiasati langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Akibat tekanan yang sulit serta konflik yang timbul antara Kiai Maja dengan Pangeran Diponegoro, Kiai Maja membawa serta 500 pasukan terbaiknya bertemu dengan Belanda di Melangi untuk mengadakan perundingan. Akan tetapi dengan tipu daya dari Belanda atas iming-iming kekuasaan dan juga harta, Kiai Maja beserta 500 pasukannya menyerahkan diri ke tangan Belanda dan diasingkan dari tanah Jawa hingga akhir hidupnya. Setahun kemudian, setelah sekian banyak melewati pertempuran dan juga luka selama Perang Jawa, akibat tekanan fiskal serta kekurangan pasokan pangan yang ditimbulkan Panglima Perang Diponegoro, Sentot Alibasah pun menyerahkan dirinya pada Belanda. Dia beserta 500 pasukannya diasingkan ke Sumatera Barat dan sempat bertugas melawan Padri pada tahun 1832 sampai 1833. Serangkaian kekalahan demi kekalahan serta menyerahnya Kiai Maja dan juga Sentot Alibasah tak pelak membuat Pangeran Diponegoro patah arang. Perlawanan terus-menerus dilancarkan, meski kini keadaan pasukan Pangeran Diponegoro sedang sulit. Strategi benteng Stelsel Belanda telah memutus jalur pembekalan pasukan Pangeran Diponegoro. Rakyat dan pasukan dalam kondisi tertekan. Pada tahun ini pun terjadi sesuatu yang akhirnya membuat Pangeran Diponegoro bersedih. Paman sekaligus penasehat militernya, Pangeran Ngabehi, beserta 2 orang anaknya gugur di medan perang. Akibat serangkaian kekalahan dan juga semakin meningkatnya penderitaan rakyat Jawa akibat perang, Pangeran Diponegoro pun memutuskan untuk berunding agar beberapa wilayah yang tidak terkait perang tidak ikut menderita. Pertemuan antara Letjen Hendrik Merkus de Kock dan Pangeran Diponegoro ini berlangsung alot. Dan dengan tipu daya dan muslihatnya, de Kock menangkap Pangeran Diponegoro begitu pertemuan selesai dan dibawa ke Batavia untuk selanjutnya diasingkan ke Makassar. Pangeran Diponegoro yang tertangkap dan diasingkan memang membuat perang yang sudah terjadi di Jawa selama 5 tahun ini padam. Banyak kerugian yang ditimbulkan bagi kedua belah pihak. Akan tetapi, perlawanan ini menjadi inspirasi untuk perlawanan-perlawanan lainnya di seluruh Nusantara.